Selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada moderator, acara kita ini akan diantar oleh Prof. Siti Juhro. Mangga, Prof, silahkan. Terima kasih banyak, Kang Jana. Luar biasa, Kang Jana. Ini sudah 500 ya, tidak bisa naik lagi kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat Bang Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Ketua Dewan Penasehat MN Kahmi, Profesor Aminuddin Kasdi, Profesor Bagir Manan, Profesor Bedu Amang, Dr. Fahmi Idris, Dr. Nazar Nasution, serta Profesor Dudung Abdurrahman, Profesor Safik Mugni, dan Ibu Nyai Farida Salahuddin Wahid. Mudah-mudahan hadir beliau. Yang terhormat Presidium MN Kahmi, para senior Kanda dan Yunda, dan para junior Kahmi Forhati, baik di MN Kahmi, MW Kahmi, dan MD Kahmi, seluruh Indonesia Gambari, yang hadir. Situ Zura gak metu kalau gambarnya Bapak gak metu. Nggak bisa ya Bang ya? Udah penuh Bang Bang. metu. Masya Allah. Di YouTube aja Bang, coba dulu Bang. Dan adik-adik HMI yang tercinta. Ini suaranya bocor ini ya. Puji syukur kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malam ini kita menghadiri webinar yang diselenggarakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Topik yang akan didiskusikan sangat menarik, ya, karena berkaitan langsung dengan sejarah Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu HMI versus PKI. Upaya PKI membubarkan HMI yang gagal. Luar biasa sekali judulnya. Sebagaimana dimaklumi di era Orde Lama, ya, hubungan antara HMI dan PKI dan CGMI ibarat Tom and Jerry, saling berhadapan atau berseberangan. Karena kedekatannya dengan penguasa saat itu, PKI pernah berlaku seperti quote-unquote malaikat Israel. Karena berupaya keras untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam. Mengutip ucapan Aidit, bubarkan HMI. Dan jika tidak bisa, pakai sarung saja. Sejarah Indonesia sangat diwarnai dengan sejarah organisasi para pemuda. Ada Yong Java, Yong Sumatra Nenbon, Yong Bataksbon, Yong Islametenbon, Yong Celebes, Yong Ambon, pemuda, kaum Betawi. Ada HMI yang berdiri tahun 1947, PMII tahun 1960, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI yang berdiri tahun 1954, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI yang berdiri 9 Februari tahun 1950, lalu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI tahun 1947, juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMN yang berdiri tahun 1961. HMI berperan besar dalam perjuangan awal kemerdekaan, berperan dalam menumbangkan Orde Lama
Dan di era Orde Baru, himpunan mahasiswa Islam terbelah menjadi dua, yaitu HMI Dipo dan MPO tahun 1986. Untungnya semuanya tetap satu dalam KHMI. Fenomena tersebut adalah hal umum mengingat masing-masing kelompok memiliki keyakinan ideologinya sendiri. Bahkan dalam sejarahnya para pemuda sulit dipersatukan dalam satu organisasi. Ada organisasi kepemudaan berdasarkan agama atau aliran keagamaan dan suku. Ada juga sejumlah organisasi kepemudaan yang berafiliasi ke partai politik tertentu, baik secara formal maupun informal. Hal tersebut telah ikut mewarnai sejarah pergolakan politik Indonesia. Salah satunya perseteruan antara HMI versus CGMI dan PKI. Oleh CGMI dan PKI, HMI dipandang sebagai kaum sarungan, Anderbo Masumi. Perseteruan tersebut terkait dengan polemik tentang dasar negara, Islam dan sekuler atau nasionalis. Isu tentang bahaya laten PKI selalu muncul menjelang peringatan peristiwa G30S PKI. Hal ini bisa dipahami karena setidaknya ada 5 alasan krusial, ya, mengapa PKI tak boleh hidup di Indonesia. Karena dari segi satu, teologi. Komunisme bertentangan dengan prinsip ketuhanan. 2, ideologi. Komunisme berlainan dengan paham Pancasila. 3, sosial. Komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Adu domba bertentangan dengan Pancasila yang mengedepankan harmoni dan persatuan. Karena sila ketiga kita adalah persatuan Indonesia. Dan masyarakat Indonesia kekhasannya adalah menjaga harmoni, bukan disharmoni. Poin keempat adalah politik, yaitu komunisme mengajarkan maksud saya, agitasi dan propaganda terhadap lawan politik. Pancasila menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. 5, sejarah. PKI pernah berontak berkali-kali baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Kita catat tahun 1926, 1948, 1965. Itu yang baru tercatat besar. Belum lagi yang lain. Adapun pro kontra tentang isu tersebut menjadi catatan sejarah politik kebangsaan yang tak bisa diredam dalam negara demokrasi. Sejarah bukan sekedar gambaran tentang kehidupan orang-orang terdahulu tanpa makna bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Tapi sejarah adalah sebuah pelajaran penting bagi kehidupan yang lebih baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang kehilangan jati dirinya, identitas, budaya, dan nasionalismenya. Itulah sebabnya diskusi ini penting. Diskusi ini menjadi sangat relevan dan signifikan. Apalagi dalam diskusi ini para narasumbernya adalah tokoh-tokoh penting bangsa. Kita sudah sebutkan tadi di depan yang hadir mulai Pak Yusuf Kalla, Bang Akbar Tanjung, sampai ada ini ibunya Faridah Salahuddin Wahid, Farida Salahuddin Wahid. Hasil diskusi ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran bagi umat Islam khususnya dan bahasa Indonesia umumnya, utamanya bagi generasi muda atau kaum milenial. Dalam kesempatan ini, izinkan kami memberikan sekilas informasi kepada keluarga besar kami. Dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang hadir saat ini, yang di webinar ini 500, tidak bisa lebih kelihatannya.
kepada para hadirin dan tokoh senior nasional maupun daerah bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan sumbangsih nyata kami untuk mencerdaskan umat dan bangsa, kami saat ini tengah berupaya untuk membangun kampus Universitas Insan Cita Indonesia, UICI. Proses perizinannya sedang berlangsung. Alamat UICI, Kanda Yunda dan Junior, ada dua, yaitu di Kahmi Center di Jalan Turi dan di Geraha Insan Cita di Depok. Susunan penasehat dalam kepanitiaan persiapan pendirian UICI adalah Bapak M. Yusuf Kalla, Bang Akbar Tanjung, Pak Bagir Manan, Pak Mahfud MD, Pak Muhajir Effendi, Bapak Muhammad Nasir, Pak Agung Firman Sampurna, Bang Zainuddin Amali, Mas Anies Baswedan, dan Bang Halim Alamsyah. Ketua Steering Committee dari kepanitiaan ini adalah Pak Rafiq Karsidi, dan Ketua Organizing Committee-nya, hostnya adalah Bang Laudi Kamaludin. Dukungan dan bantuan para tokoh khususnya sangat diharapkan demi keberhasilan cita-cita mulia ini. Kita berharap UICI menjadi rumah pendidikan yang bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Amin. UICI adalah rumah kita bersama yang dibangun secara bersama atas concern dan jeripaya kita semua. Akhirnya, kami mengucapkan selamat berwebinar. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah SWT melimpahkan ridhonya atas kegiatan ini. Amin. 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 Mohon Amin. Ya maaf Rabbal kalau ada Alamin. tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.